Hai semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku, Dr. Andira Utami. Oke, hari ini kita akan ngebahas ini, teman-teman. Ini adalah hati ya, love, lope-lope gitu. Maksudnya bahas apa sih, Dok? Yang ngebahas tentang patah hati dong, karena semua orang di dunia ini kalau sudah pernah attracted sama lawan jenis pasti pernah mengalami patah hati, entah kisah dan kasih tak sampai, atau cinta sendiri, atau suka tapi nggak pernah bilang, atau ditinggal nikah gitu, atau diselingkuhin, nangis lah gitu pokoknya. Jadi kenapa di sini dan hari ini kita mau ngebahas tentang patah hati? Karena ternyata kondisi ini tuh sebenarnya sama sakitnya dengan beberapa penyakit yang sangat horor gitu. Patah hati itu ternyata bikin badan sesakit orang depresi berat gitu. Jadi aku pengen ngasih tahu kiat-kiat dan mungkin cerita tentang bagaimana secara sains dan tubuh kita tuh kalau lagi patah hati apa sih yang terjadi gitu. Nah, kalau cerita tentang patah hati sendiri nih, kalau misalkan kita boleh curhat ya, aku boleh curhat nih. Patah hati tuh yang pertama aku rasakan adalah aku ngilu-ngilu jadinya. Ini persendianku kayak sakit gitu, kayak nggak ada tulangnya gitu loh. Kalau lagi patah hati tuh tulang gue hilang, kayak gila, persendian dan tulang gue udah nggak ada di badan, jadi kayak Squidward gitu loh, lunglai gitu, nggak punya tulang. Terus ternyata tubuh kita itu tuh punya yang namanya coping mechanism atau mekanisme untuk pertahanan. Tubuh kita tuh pintar banget sih kayak menghadapi berbagai macam hal tuh sebenarnya sudah disiapkan gitu. Nah, makanya hari ini kita bakal ngebahas gimana caranya supaya kalau mengalami perpatahan hati yang heboh gitu, kita bisa mengobatinya dengan coping mechanism yang positif. Nah, sebelum masuk situ aku mau ngebacain beberapa fakta-fakta seru juga tentang patah hati. Nah, patah hati ini bisa jadi pengalaman yang sangat intens sehingga beberapa ilmuwan aja tuh sampai meneliti tentang patah hati karena sebegitu masifnya terjadi di seluruh belahan dunia gitu. Kayaknya semua orang dengan berbagai macam usia pasti pernah merasakan patah hati, tapi belum tentu semuanya pernah mengalami tipes, ya kan? Jadi karena saking intensnya patah hati itu ya, beberapa ilmuwan tuh berpendapat bahwa rasanya sama dengan sakit fisik. Nah, ini sebenarnya memvalidasi di saat aku patah hati, aku merasa ototku ngilu-ngilu, rasanya tulangku hilang gitu. Nah, sebuah studi di tahun 2011 menemukan bahwa orang-orang yang memiliki aktivitas otak yang serupa ketika mereka melihat foto mantan cintanya dan ketika lengannya dibakar. Ini maksudnya gini ya, kita perjelas nih ya. Jadi kalau misalkan orang lagi ngelihat foto mantannya atau orang yang membekas di hatinya, katanya tuh sakit secara fisiknya itu sebenarnya ekuivalen dengan kalau tangan kita tuh kayak lagi dibakar. Bayangin, itu sakit yang dirasakan sama tubuh kita kalau melihat foto orang yang pernah kita cintai dan kita masih punya perasaan, ya amplop. Seperti tangan dibakar, wow, gitu. Kata ilmuwan ya, studinya begitu. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ini nih salah satu hal yang kiat-kiat yang aku mau kasih tahu ke teman-teman karena ini menarik banget. Jadi pas aku baca jurnal, ternyata penelitian mengatakan bahwa menyembuhkan patah hati itu bisa diobati dengan lari atau jogging 30 menit. Hanya butuh 30 menit untuk bisa menyembuhkan sedikit demi sedikit perasaan sedih dan patah hatimu itu. Karena penelitian menunjukkan bahwa lari secara teratur dapat membantu menyembuhkan patah hati. Sebuah penelitian pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa ketika seseorang sedang patah hati, secara alami otak itu membutuhkan bahan kimia yang dapat membuat tubuh merasa nyaman. Nah, unsur tersebut adalah endorfin. Jadi, untuk merasa happy tuh otak kita membutuhkan satu unsur kimia yang dinamakan endorfin dan terproduksi apabila kita sedang salah satunya berlari atau berolahraga. Nah, senyawa ini yang diproduksi secara alami oleh tubuh dan dibutuhkan oleh tubuh kita kalau kita mau merasa senang. Oleh karena itu,
Kalau lagi patah hati, lakukanlah hal-hal yang bikin you senang atau menambahkan endorfin dalam tubuh, salah satunya olahraga. Cuman pertanyaanku, seberapa banyak orang yang patah hati tapi memilih untuk jadi rajin olahraga ketimbang makan dan belanja? Coba gue tanya. Kalau patah hati nih ada pilihan. Aku mau menyembuhkan diri dengan lari dan olahraga, sama satu lagi pilihannya, aku mau menyembuhkan diri dengan makan sesukaku dan belanja, check out dan sebagainya karena aku nggak perlu beliin pacarku kado tahun ini gitu. Jadi jatah kado buat pacar dipakai buat check out dan belanja sendiri. Pasti banyak dia yang milih makan sama belanja. Tapi supaya teman-teman tahu aja, just in case nih setelah belanja dan makan perasaannya ternyata belum membaik, kalian udah tahu dari 100% sehat. Pastinya kalau kalian bisa lari minimal 30 menit aja buat ngobatin rasa patah hati kalian itu. Nah, terus ada juga nih studi pada tahun 2018 menemukan bahwa para janda dan duda memiliki kemungkinan 41% lebih besar untuk meninggal dunia dalam 6 bulan pertama setelah kehilangan pasangannya. Itu sebenarnya dampak besar dari patah hati yang akhirnya diteliti sama orang gitu, kayak ditinggalkan important atau loved ones tuh berdampak itu. Makanya ada baiknya kita tahu gimana caranya mengobati patah hati dengan cara-cara yang sehat seperti tadi, lari, berolahraga, dan sebagainya. Nah, para peneliti juga menduga hal ini disebabkan oleh peningkatan resiko penyakit kardiovaskular dengan sebesar 53%. Jadi nih ya, patah hati akibatnya nih, jadi bisa kena penyakit jantung, jadi bisa memiliki resiko meninggal dunia karena peningkatan penyakit jantung, dan juga mood yang tidak terkontrol, cenderung sedih. Nah, makanya sekali lagi aku mau ingetin, caranya udah dikasih tahu di sini, bisa makan memang, bisa shopping memang itu memberikan endorfin juga, tapi bisa juga melakukan coping mechanism dan cara yang menyehatkan yaitu berolahraga. Nanti aku spill beberapa coping mechanism yang positif yang bisa teman-teman lakukan just in case kalian lagi ada yang patah hati atau sakit hati atau sedih pokoknya, oke? Nah, mekanisme yang aku bilang tadi, coping itu adalah strategi yang dilakukan oleh tubuh kita ketika menghadapi perasaan yang membuat kita tuh nggak nyaman. Jadi di dalam tubuh kita sebenarnya tuh otak kita tuh udah dibuat sedemikian rupa kerennya sehingga di saat kita dihadapkan oleh stresor atau hal yang nggak nyaman, tubuh kita dan otak kita tuh udah punya sinyal dan jajaran terdepan untuk menjadi pertahanan pertama. Itu loh, itu hebatnya tubuh kita. Jadi kita sudah diberikan divisi, ibaratnya tubuh kita tuh punya divisi pertahanan stres tuh udah ada, dan itu kerjaannya otak dan kelenjar adrenal. Sehingga kalau ada stresor dari luar atau dari dalam, semuanya akhirnya otak memberikan sinyal dan mengaktifkan namanya adrenalin, noradrenalin yang menghasilkan hormon stres namanya kortisol. Nah, itu salah satu coping mechanism-nya juga terjadi dalam tubuh dan biasanya juga tergambar dari cara kita melakukan pertahanan. Nah, pertahanan masing-masing orang tuh beda-beda. Ada coping mechanism yang positif, ada coping mechanism yang negatif. Salah satu contohnya nih, coping mechanism yang negatif biasanya jadi menyendiri, nggak mau ketemu orang, mengisolasi diri, males bersosialisasi, males berteman, males ngobrol, males berinteraksi dengan sesama manusia, pokoknya mengurung diri. Itu coping mechanism yang negatif karena kita manusia kan makhluk sosial. Kalau ada masalah, bukannya mengurung diri sih idealnya gitu. Harusnya dipretelin supaya masalahnya kelar ketimbang dikungkung terus kamu jadi depresi gitu. Serem juga gue tadi kayak ngomongnya serius banget gitu. Nah, meskipun coping mechanism itu bertujuan untuk mengurangi dampak buruk akibat stres, sayangnya banyak orang menggunakan cara-cara yang kurang sehat sebagai bentuk mekanisme coping. Nah, aku mau ngasih tahu dulu coping mechanism yang tidak sehat ini. Jadi, coping mechanism ini memang tadi terbagi dua, tapi ada beberapa coping mechanism yang kurang baik dan kurang sehat. Ini sebenarnya salah satu cara kita tuh menghadapi stres tapi kita bervariasi ya cara kita menghadapi stres, tapi inilah yang harus dihindarin karena bisa berlanjut menjadi depresi.
ringan, sedang, dan jadi berat. Malah jadi takutnya nanti mengisolasi diri dan sebagainya, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa jangan sampai ke situ gitu. Makanya hindarin beberapa hal-hal yang aku akan sebut abis ini. Salah satunya, ternyata coping mechanism yang tidak sehat nomor 1 adalah makan secara berlebihan banget. Itu sama juga dengan stress eating. Nanti pas udah stress eating, kalian lihat berat badannya di timbangan, wow, naik 4 kilo, 3 kilo, makin stres lagi. Oke. Kedua, coping mechanism yang tidak sehat melukai diri sendiri, self harm. Gitu. Nggak semua bentuk self harm itu kayak nyilet-nyilet dan sebagainya. Bisa jadi kamu nggak makan, bisa jadi sama sekali nggak makan, nggak merawat diri, nggak mandi, nggak bersolek gitu, kayak kalian nggak ngurus diri gitu. Nah terus ketiga, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, itu juga adalah coping mechanism yang tidak sehat. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau penyalahgunaan nafsa, ini yang sering terjadi juga kalau orang sudah diresepkan dan memang punya indikasi untuk diberikan obat-obat sedatif atau obat-obat yang golongannya itu narkotika. Tidak sedikit juga kadang, aku kan dulu kan pernah praktek di ini ya, di rumah sakit ketergantungan obat. Nah banyak juga pasien yang sering ngetrik gitu, kayak nggak ada keluhan apa-apa tapi udah keburu sering, dia udah tahu gimana rasa tenang dan enaknya kalau minum obat itu, akhirnya dia ketagihan mau terus menerus. Tapi salah satu trik kita nih, buka-buka kartu, sebenarnya di dalam obatnya kadang-kadang udah kita ganti pakai obat yang bukan narkotika atau nafsa gitu kan. Memang kalau ada diagnosisnya boleh ngeresepin, tapi kadang-kadang kita ganti dengan obat-obat yang bisa memberikan efek placebo, padahal di dalamnya udah nggak ada obat yang dia pengenin, tapi lama-lama secara psikis dia bisa membentuk ketenangan dengan sendirinya gitu. Nah yang berikutnya, coping mechanism yang tidak sehat juga adalah kebanyakan tidur. Kalau lagi nggak kerja pasti menghindari kehidupan nyata dengan tidur, menghindari kehidupan realita dengan maunya udahlah mimpi aja deh, tidur aja deh. Nah kalau kalian merasa lagi sering capek dan sering banget tidur, lebih memilih tidur, selalu pengen tidur, coba kalian assess apa kalian habis merasakan patah hati atau kesedihan yang ekstrim, karena ini adalah salah satu tanda coping mechanism yang tidak sehat. Berikutnya, belanja secara impulsif. Seperti yang aku bilang tadi, impulsif buying ini adalah salah satu cara coping mechanism yang tidak sehat juga. Nah, selain yang tidak sehat, aku juga mau share juga coping mechanism yang patut dilakukan kalau lagi ada stresor seperti patah hati atau hal-hal yang menyedihkan lainnya gitu. Salah satunya adalah nomor 1, melakukan olahraga. Bisa lari menurutku paling gampang ya, modalnya itu cuma bawa diri aja gitu, tinggal tuh lari aja, paling sekilo oke lah. Lari 2 kilo harusnya masih enak sih, atau jalan sehat juga boleh gitu. Karena apa? Olahraga menghasilkan hormon yang namanya endorfin tadi. Kedua, harus merawat diri. Jadi bentuk self care itu juga adalah coping mechanism yang bisa dilakukan setiap orang kalau lagi stres. Karena itu juga salah satu coping mechanismku sih. Kalau aku patah hati, aku selalu mikir kayak, lihat aja lo ya, lu gak sama gue, lu 6 bulan lu gak ngeliat gue akan jadi lebih kinclong daripada gue pas lagi sama lu gitu. Itu coping mechanism yang sehat loh. Merawat diri dan leveling up, bisa jadi lebih kurus, rambutnya tidak lebih kusut dan sebagainya setelah sudah putus sama oknum yang membawa kericuhan dalam hidup kalian. Ketiga, bisa juga bersih-bersih rumah, sangat rewarding sambil belajar untuk membersihkan rumah di rumah tangga sendiri. Lalu bisa berkebun, memasak makanan yang disukai, bisa journaling, bisa juga bermain dengan hewan peliharaan. Seperti yang aku bilang di beberapa episode sebelumnya, punya anabul itu bisa bikin stres kalian turun, oke? Dan juga melakukan hobi misalnya melukis, menjahit, dan lain-lain. Tapi yang kalian harus tahu juga adalah di sini 100% sehat juga bisa jadi wadah untuk kalian curhat kalau misalkan kalian bersedih. Makanya kalian harus download Fanmade juga. Itu bisa jadi salah satu coping mechanism yang sehat karena kalian menuangkan isi pikiran kalian. Kalian bisa ngobrol di situ, bisa berinteraksi, dan kalau memang ada pertanyaan yang dirasa, "Dok, kok kayaknya aku udah sendu terlalu lama, aku udah biru dan abu-abu, hidupku gelap udah terlalu lama," monggo cerita-cerita di situ. Jadi kamu bisa dapat teman baru, teman bercerita yang baru, dan bisa tanya-tanya hal-hal yang mungkin kamu belum tahu tentang perasaan atau kesehatan mental.
Kurang lebih begitu. Jadi jangan lupa, kalau misalkan lagi patah hati, jangan terlalu lama itu semua yang coping mechanism yang gak sehatnya, tapi lakuin semua coping mechanism sehat yang udah aku sebutin tadi, supaya lagi-lagi kalian jadi individu yang sehat secara luar dan juga dalam. Oke? Jangan lupa nonton 100% Sehat episode berikutnya dan episode yang lainnya, just in case kalian belum nonton, supaya kalian bisa menambah ilmu tentang kesehatan dan seputarnya. See you on the next episode. Bye-bye.